Peace Word Family yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini yang saya beri judul Hidup Menderita. Tentu kita semua orang tidak mau ya hidupnya menderita. Tetapi orang-orang seperti ini banyak di sekeliling kita. Saudara saya ada yang hidupnya saya lihat menderita seperti ini. Ada sebabnya mereka hidup menderita. Pertama-tama karena mereka kurang ajar kepada orang tua. Mereka sebagai anak selalu menyakiti hati orang tua. Beda pendapat itu boleh, karena di zaman sekarang ini anak-anak terlihat lebih wawasannya lebih tinggi daripada kita orang-orang tua zaman dulu. Tetapi beda pendapat itu bukan sesuatu hal yang harus diperdebatkan dan sampai-sampai anak harus kurang ajar kepada orang tua. Sampai-sampai orang tua merasa sedih karena terlalu kata-kata yang keluar dari anak itu terlalu menyakiti hatinya. Mereka bicara membentak-bentak. Mereka terkadang tidak sepaham dan sependapat, mereka lari dari rumah. Mereka kabur dari rumah. Mereka ingin hidup bebas. Ada lagi yang sampai bertahun-tahun tidak mau berbicara kepada orang tuanya. Sampai-sampai ada juga yang membunuh orang tuanya. Hanya karena soal warisan, soal masalah hidup. Janganlah kita sampai menderita seperti ini. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Markus 7 ayat 10 dikatakan, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Pada zaman Perjanjian Lama, siapa yang tidak hormat kepada orang tuanya, ayah dan ibunya, yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Kalau orang tua kita dulu berkata, kalau kurang ajar sama orang tua pasti mati. Mati di sini bukan mati jasmani, tetapi mati rezekinya, mati kesehatannya, sering-sering sakit, mati pencahariannya, tidak ada sejahtera. Jadi di firman Tuhan saja sudah dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu agar panjang umurmu di bumi. Jadi jika kita kurang ajar kepada orang tua kita, apa yang kita tabur nanti pasti juga kita akan tuai. Hukum tabur tuai ini pasti berlaku. Kalau kita nanam pohon rambutan, pasti yang berbuah rambutan. Kalau kita nanam pohon cabai, pasti juga berbuah cabai. Kalau kita menanam kurang ajar, kejelekan, keburukan, pasti keturunan kita nanti pun akan kurang ajar kepada kita. Orang-orang yang kurang ajar
kepada orang tuanya, pasti seumur hidupnya akan menderita. Besar kemungkinan jalur rezeki akan buntu. Kehidupannya pasti akan berantakan. Kehidupan sosialnya juga pasti selalu bermasalah dengan orang. Terlebih lagi kesehatannya selalu mengalami gangguan. Selalu sering-sering sakit. Bukan karena kenapa apa-apa, tapi karena itu kurang ajar kepada orang tua. Sakit hati, dendam, marah, itu yang membuat sakit penyakit, segala macam sakit penyakit timbul. Jadi janganlah kita kurang ajar kepada orang tua. Jika orang tua kita masih ada, jika kita punya salah, marilah kita minta ampun, kita minta maaf kepada orang tua. Baik kita merasa bersalah atau tidak, sebelum mereka pergi meninggalkan dunia ini, marilah kita minta ampun kepada mereka. Selagi masih ada kesempatan Tuhan berikan, bahagiakanlah orang tua kita. Yang kedua, hidup orang yang menderita adalah tipikal orang yang kebal kritikan. Orang yang hidupnya merasa selalu benar. Merasa selalu paling hebat. Merasa dirinya paling jago. Seperti ada lagi viral ya, nyanyian hidup Bang Jago, Bang Jago. Bukan itu. Hidup yang merasa dirinya paling benar, paling mengerti. Ketika diberi nasihat, justru mereka berkata, sok pintar lu, sok tahu lu, sok rohani lu. Mereka tidak mau menerima nasihat. Tidak mau menerima pandangan atau wawasan dari orang-orang atau pihak-pihak yang lebih paham, dari orang tua yang sudah mengalami asam garamnya kehidupan, yang sudah berpengalaman. Mereka adalah manusia yang bebal dan keras kepala. Manusia yang kebal dikritik. Di dalam Yesaya 5 ayat 21 saya bacakan. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Di sini dikatakan celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana dan yang menganggap dirinya pintar, yang tidak mau menerima masukan dari orang-orang yang lebih paham, tidak mau menerima kritikan, yang selalu merasa dirinya lebih hebat, lebih jago, lebih pintar, yang tidak mau dikritik, selalu hidupnya menyalahkan orang, hidupnya selalu menyalahkan lingkungan, hidupnya menyalahkan pimpinan, hidupnya menyalahkan sistem lah yang salah, menyalahkan orang tua, kalau sekolah menyalahkan sekolah, menyalahkan guru, dan lain sebagainya. Orang-orang yang seperti ini sangat susah sekali diatur hidupnya. Jadi janganlah kita serupa dengan orang-orang seperti ini. Dan yang ketiga adalah orang yang hidupnya menderita adalah orang yang jarang bersyukur. Selalu
hidupnya mengeluh. Hidupnya tak pernah ada kebaikan. Hidupnya selalu diwarnai kegelapan. Hidupnya selalu penuh dengan penderitaan. Penyebabnya adalah simple, karena kurang bersyukur. Setiap hari selalu merasa kurang cantik lah, kurang kaya lah, kurang hebat lah, kurang. Tak pernah mau bersyukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Dan ujung-ujungnya adalah menyalahkan Tuhan. Kurang berpenghasilan, kurang naik jabatan, kurang karir. Selalu hidupnya melihat dari sisi kurang terus. Padahal fisiknya normal. Sedangkan orang yang fisiknya tidak sempurna aja selalu merasa dirinya lebih. Itu orang yang selalu bersyukur. Walaupun fisiknya ada kekurangan, dia pasti merasa lebih. Dia pasti lebih mampu dari orang yang normal. Karena dia orang yang selalu bersyukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan. Kata kurang di sini selalu menjadi belief di dalam hidupnya, mindset. Dalam mindset mereka selalu hidupnya selalu kurang. Dan orang yang punya mental kekurangan ini akan sangat berbahaya. Selalu merasa kekurangan seumur hidup. Padahal kalau kita memperbanyak bersyukur, maka pasti kita merasakan sisi kelebihan yang tidak pernah kita explore di dalam hidup kita. Sisi kelebihan ini yang harus kita tonjolkan dalam hidup ini. Maka pasti kita akan merasakan kedamaian, akan merasakan sukacita, selalu merasa bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita. Pasti kita akan merasakan hidup damai sejahtera. Hidup ini tidak sempurna ya, teman-teman. Jadi satu sama lain kita harus saling menghormati, harus saling mengasihi, saling peduli. Pasti hidup kita akan merasa damai dan kita akan selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur dalam segala hal, bukan segala sesuatu yang spesial, tapi di dalam segala hal. Ketika kita menerima berkat, kita mengucap syukur. Di dalam keadaan sakit pun kita harus mengucap syukur. Kan di dalam segala hal dikatakan di firman sini. Sebab Allah menghendaki itu di dalam Kristus Yesus. Jadi selalu mengucap syukur baik dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk.
Nah, inilah orang-orang yang 3 tipe hidupnya yang selalu menderita. Yang pertama adalah kurang ajar kepada orang tua. Yang kedua, orang yang kebal kritikan, yang tidak mau dikritik. Dan yang ketiga, tidak pernah mengucap syukur, jarang mengucap syukur. Janganlah kita ada di antara ketiga hal ini. Semasih kita mempunyai orang tua, marilah jika kita ada kesalahan pada mereka, marilah kita hampiri mereka, kita minta ampun, kita minta maaf kepada mereka selagi masih ada kesempatan yang diberikan Tuhan. Jika mereka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk meminta maaf dan minta pengampunan dari mereka. Maka hidup kita pasti akan menderita. Akhir kata, semoga kita terhindar dari 3 hal ini, agar hidup kita tidak menderita dan sukses menanti kita, masa depan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Roh Kudus buat renungan pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mengingatkan kami agar kami tidak memiliki tipe-tipe yang membuat 3 hal yang membuat kami menderita, ya Tuhan. Agar kami tidak kurang ajar kepada orang tua. Dan yang kedua, agar kami tidak kebal kritikan, ya Tuhan. Agar kami selalu mau dikritik, menerima kritikan-kritikan. Dan yang ketiga, agar kami selalu mengucap syukur, ya Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang berbahagia dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Allah Roh Kudus, mampukan kami, berikan kami kesanggupan, hikmat-Mu ya Tuhan, agar di dalam hidup ini kami selalu Tuhan mau dituntun oleh Roh-Mu ya Tuhan, agar hidup kami selalu penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Kami taat kepada Engkau ya Tuhan, akan pimpinan Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan, pagi hari ini kami dapat belajar Tuhan, dapat satu pengalaman yang baru ya Tuhan, agar kami senantiasa selalu mengucap syukur, selalu menerima ya Tuhan masukan-masukan, dan selalu hormat kepada orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus buat renungan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.